Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Azara Putri. Saya dari perwakilan kelompok 5. Saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Paper Pembelajaran Penjajahan dan Dampaknya. 1. Terpecahnya persatuan bangsa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda berhasil menurunkan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dulunya kuat. Politik adu domba atau divide impera ala Belanda telah berhasil melemahkan dan memecahkan kerajaan Indonesia yang kemudian sibuk bertikai sendiri mengenai masalah perebutan kekuasaan. Kedua, akibat penjajahan adalah pembagian wilayah Nusantara menurut kekuasaan Belanda. Wilayah Hindia Belanda pada awal penjajahan Belanda khususnya Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Pada masa kini, prefektur adalah sama dengan wilayah provinsi, sedangkan regenskap atau karesidenan adalah wilayah yang terdiri dari beberapa kabupaten atau afdeling. Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek dari Eropa, sedangkan tiap regenskap atau karesidenan dipimpin oleh seorang residen yang berasal dari bangsawan pribumi. Regenskap secara struktur berada di bawah pemerintahan provinsi dan di atas pemerintahan kabupaten. Gubernur Jenderal membawahi setiap prefektur dan regens sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan kolonial Belanda. Gubernur Jenderal dibantu 6 departemen, yaitu Departemen Kehakiman, Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kebudayaan dan Kepercayaan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. 3. Perubahan kebijakan pemerintahan akibat dari penjajahan. Juga terjadi perubahan dalam politik di pemerintahan sebagai hasil dari kebijakan Pax Nederlandica pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pax Nederlandica adalah perubahan dalam sistem pemerintahan dari administrasi tradisional kepada sistem administrasi modern. Tujuan penerapannya adalah untuk menggantikan posisi pemerintah daerah yang penting kepada pemerintah Belanda dengan mengangkat dan menggaji pegawai yang akan memegang jabatan struktur birokrasi. 4. Penerapan trias politika. Penerapan trias politika yang berasal dari akibat penjajahan Belanda sekarang masih digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pada struktur tersebut, pemerintah Belanda membagi badan yudikatif dan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. 3 golongan tersebut yaitu peradilan orang Eropa, peradilan Timur Asing, dan peradilan pribumi. Sedangkan dalam bidang legislatif, Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada 1918. Sistem hukum Belanda juga digunakan sebagai dasar perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini. 5. Dampak di bidang budaya dan bahasa akibat dari penjajahan juga mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata atau
atau perbendaharaan kata, seni musik, seni tari, model pakaian, arsitektur, dan cara berpikir rakyat kita. Dampak pada budaya yang pertama adalah pada perbendaharaan kata bangsa Indonesia, yaitu pada kata-kata serapan, misalnya sepatu dari kata sapato, Portugis, bangku dari kata banco, Portugis, kelas dari kata kelas, Belanda, pistol dari pistol, Belanda, buku dari book, Inggris, dan telepon dari telepon, Inggris. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal dari Tadris IPS. NIM 211200030. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Devina. Bagian 9. Warisan bangunan. Warisan bangunan bersejarah. Berbagai hal baru juga diperkenalkan kepada rakyat Indonesia sebagai akibat penjajahan. Misalnya seperti musik barat atau internasional. Seni tari seperti dansa, juga bangunan bersejarah yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bangunan-bangunan dengan daya arsitektur khas Eropa kini menjadi cagar budaya yang dilestarikan seperti pada kawasan Kota Tua Jakarta. Selain itu juga terdapat berbagai benteng bersejarah di seluruh penjuru negeri, seperti Fort de Cox di Bukit Tinggi, Fort Marlborough di Bengkulu, Banteng Slewijik di Banten, Fredburg di Yogyakarta, dan lainnya. Bagian 7. Penggunaan mata. Uang sebagai akibat penjajahan dari bangsa Eropa, rakyat Indonesia diperkenalkan pada penggunaan mata uang yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya bank pada masa pemerintahan Gubernur Raffles ketika ia menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Perkenalan uang kertas dan logam mendorong kemunculan perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javasche Bank di Latvia pada 1828 yang menjadi cikal. Bagian 8. Kenaikan ekonomi. Pembangunan jalan raya Pos Anyar. Panarukan membuat kebangkitan ekonomi Indonesia pada masa itu terjadi karena infrastruktur sudah didukung dengan jaringan transportasi. Misalnya perkembangan transportasi kereta api, mulai masa sistem tanam paksa atau cultur stelsel untuk mengantar hasil perkebunan dan sebagai alat transportasi masyarakat. Bagian 9. Sistem pendidikan. Pada masa saat kebijakan politik etis diberlakukan oleh pemerintah kolonial, saat itulah pendidikan juga mulai dianggap penting. Kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan mendorong pemerintah kolonial untuk memperhatikan bidang pendidikan. Namun pada masa itu, sebagai akibat penjajahan, sekolah didirikan dengan sistem pendidikan barat dan hanya berlaku untuk anak bangsawan pribumi. Akibat dari penjajahan, bangsa asing di Indonesia telah membawa banyak pengaruh pada berbagai aspek kehidupan rakyat. Yang paling utama adalah bahwa pada penjajahan berlangsung, rakyat Indonesia kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang dulu termasuk sebagai bangsa unggulan di Asia Tenggara. Terbukti dengan kebanyakan kerajaan besar bersejarah di Indonesia yang menguasai cakupan wilayah yang besar. Potensi rakyat sebagai warga negara yang memiliki hak setara pun diinjak dan tidak dibiarkan berkembang agar rakyat tetap tidak memiliki kepintaran sehingga dapat melawan para penjajah. Maka dari itu, dampak dari penjajahan terhadap suatu negara biasanya tidak akan membawa hasil yang baik.
Cepat atau lambat rakyat akan merasakan kehidupan ditekan, pasti akan berusaha memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasannya dari belenggu penjajahan.